Rewardnya kayaknya yang sering aku lakukan sih, ya berarti masuk ke hobi aku mungkin ya. Mungkin ya. Karena self reward yang biasanya aku lakuin, aku paling gampang melepas stres itu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabarnya semuanya nih? Sekarang kita kedatangan tamu nih yang spesial nih hari ini. Kayak Tirisa, apa kabar? Baik, luar biasa. Tirisa, gimana? Bersediakah untuk tanya kali? Ya udah di sini orangnya Ki. Jadi ya pasti. Kemarin Tirisa ada ceritanya gini. Modal dipaksa sebenarnya. Kemarin kita itu buat survei di IG Mahat. Oh iya, ya ampun aku ketinggalan banget ngeliat. Oke. Mau pilih Musrif atau Musrifah di podcast? Ternyata kebanyakan itu yang milih Musrifah. Aduh, tapi takut mengecewakan ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita enjoy aja, kita ngobrol santai-santai ya. Tirisa, apa kabarnya nih? Baik banget. Baik banget ya. Sangat banget. Ki, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik dong pasti. Kemarin kita udah undang yang orang luar biasa juga ya. Ustaz Idris ya, udah lihat kan ya? Keren banget. Sekarang kita akan tanya-tanya sedikit tentang Tirisa ya. Beliau ini sebagai apa di Mahat, apa aja kesibukannya. Mungkin beliau ini punya juga motivasi buat kita lah ya teman-teman sekalian. Semoga makanya ya. disimak kan. Tirisa ini asalnya dari mana sih? Dari Pangandaran sebenarnya. Pangandaran itu sebelah mana ya Bandung? Pokoknya ya jauh ya sebenarnya. Ya? Berapa jam? 8 jam. Itu naik bis. Kalau pakai motor sih pernah juga 6 jaman lah. 6 jam pokoknya daerah ujung Jawa Barat lah pokoknya. Ujung Jawa. Dekat ke Jawa Tengah sebenarnya. Pantai-pantai lah. Ceritanya kenapa bisa ke UIN gitu kuliahnya? Panjang ya ceritanya sebetulnya. Cuma singkatnya sebenarnya pas waktu itu pengennya sih di Purwokerto ya, cuma karena mungkin bukan rezekinya di sana. Dan mama sebenarnya karena kebanyakan keluarga aku kuliahnya di Jogja, beberapa sepupu, terus ya banyak lah keluarga yang. Dan dekat ke Jogja itu ya? Lumayan lah, terus kayak mama kasih pilihan tuh mau di Jogja apa di Bandung kuliahnya. Tapi aku mikir kayaknya di Bandung deh biar beda. Orangnya seneng perbedaan soalnya kayak. Nyobain yang beda gitu. Ya udah, sebenarnya random aja sih sebenarnya Ki. Berarti gitu. ya di Bandung itu emang udah rezeki kita ya. Bener banget. Awalnya kan pengennya daftar di sana sini tapi ya rezekinya di Bandung. Lewat jalur apa kalau itu? UMPTKIN. Kan sekarang masih ada enggak? Ya, Tirisa itu lewat UMPTKIN jadi tes UMPTKIN. Tesnya mungkin ya harus belajar dulu sih. Iya, benar otodidak kayak gitu. Terus masuk jurusan biologi itu. Biologi ya? Itu pilihan pertama. Pilihan pertama biologi, keduanya kimia sebenarnya. Kimia. Kenapa? Sebenarnya aku lebih into ke kimia sebetulnya. Kenapa lo kimia ya? Gak tahu, emang ya mungkin rezekinya ya balik lagi ke fate gitu ya, ke takdir. Tiba-tiba biologi aja gitu ya. Kenapa? Tapi emang into ke MIPA sih. Tapi emang linear lah ya sama Tirisa gitu. Apa yang dipelajari biologi sih? Banyak banget sih sebenarnya, karena menurut aku ya biologi itu kayak sumur istilahnya. Sumur. Kenapa dikatakan sumur? Kayak dari luar kelihatannya sempit ya, tapi pas udah terjun tuh dalam banget gitu. Jadi kayak kelihatannya biologi. Mungkin kamu kalau ngobrol biologi apa? Hewan paling ya, tumbuhan. Udah sekitar itu aja kan sebenarnya. Ketika aku kuliah di biologi banyak banget. Iya, pokoknya intinya seluruh yang ada di ya benda biologis gitu kita bahas. Sebenarnya kalau misalkan di biologi kan banyak ya, bukannya jadi UIN ya, mungkin di PTN lain juga banyak. Apa sih yang menciri khaskan UIN di biologi itu apa sih? Sebetulnya aku juga ngambil di UIN tuh bukan biologi sains ya, tapi pendidikan. Jadi masuknya ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kan ada ya yang terkenal kayak Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, yang emang basicnya pendidikan gitu ya. Salah satu yang membedakan sebetulnya ya dari ciri khas keislaman itu sendiri sih. Jadi kita emang dari awal juga dikasih nilai-nilai bukan cuma ke pendidikan gimana pedagoginya harus gimana, tapi lebih ke gimana kita menanamkan kayak apalagi kalau belajar biologi tuh jadi membuat aku pribadi benar-benar sadar gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa gitu dalam penciptaannya gitu, sesempurna itu. Jadi emang lebih ke bikin sadar aja akan hal itu gitu. Jadi kolerasi antara Islam dan biologi itu benar-benar ada gitu. Tepat banget. Tepatnya di apa gitu kalau misalkan kolerasi kan misalkan
penciptaan manusia, bener gak itu di Islam benar-benar ada? Iya, benar-benar ada. Emang. Secara pembahasan di biologi di Islam pun memang sudah ada gitu, dan kompleks pembahasannya di Islam gitu ya. Iya, itu kalau di biologi itu masuknya cabang embriologi ya. Nah, itu aku jujur pas belajar embriologi itu benar-benar kayak setiap perkuliahan, setiap kali ketemu dosen tuh bawaannya tuh ngucap Masya Allah sepanjang masa kuliah, sepanjang kelas gitu, karena ngerasa wow, terus aja terkesima sama, karena kan menurut aku dan beliau juga dosen juga bilang salah satu pelajaran atau mata kuliah di biologi yang benar-benar abstrak, yang maksudnya kayak magis lah istilahnya, kita nggak ada campur tangan manusia sama sekali, itu embriologi. Jadi benar-benar salah satu mata kuliah yang paling menarik sih kalau aku bilang. Secara Al-Quran, Islam itu udah 15 abad yang lalu, tapi relevan banget sampai sekarang ya. Bu Tirisa setuju gak sama itu? Ya, jelas. Bahwasanya Islam benar-benar korelasi banget sama biologi sangat banget ya. Bahkan ada juga kajian sih sebetulnya, kayak misalnya kalau kita bilang taksonomi, klasifikasi segala macamnya tuh ada yang bikin penelitian tentang itu. Aku ada juga sih bukunya. Oke. Semuanya berkorelasi. Jadi emang ada ayatnya. Benar-benar luar biasa lah ya. Jadi ciri khas. Nanti kalau mau link bukunya boleh. Oh, boleh ya. Apa nama IG-nya mungkin bisa. Nantilah ada di bawah. Nanti di bawah. Jadi ciri khasnya antara pendidikan biologi di UIN sama di PTN lain mungkin secara keislamannya dibahas bener-bener ya. Dan kita teman-teman. Dan tentunya beda sama sains yang biologi sains sih, karena kan kita memang pendidikan kan, jadi pedagogiknya lebih di dalam. Jadi kita lebih mendalam mungkin Islamnya di sini. Itu teman-teman pengalaman Tirisa di jurusannya pendidikan biologi. Teman-teman mau tahu lebih jauh, silakan nanti kontak Tirisa. Boleh sebret di follow juga di bawah ini. Tirisa sekarang berarti udah skripsian udah beres dong berarti? Udah dong ya, alhamdulillah. 2020 selesai. 2020 selesai. Sesuai target lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan sekarang kesibukannya apa aja nih sekarang nih? Sebetulnya kesibukan ya ala-ala fresh graduate mungkin santai, masih santai terus dan ya mengisi kegiatan di Mahat juga sih. Maksudnya kan sekarang aku di Mahat ya kita tahu sendiri, dan mungkin teman-teman juga tahu aku di di bidang akademik di Mahat. Jadi memang ngurusi bidang itu aja sih. Jadi, sebetulnya Tirisa ini di bidang akademik sekarang. Tugasnya ngapain sih bidang akademik itu? Apa ya? Ya sesuai dengan namanya. Description jobnya lebih ke mengurusi secara teknis sih sebetulnya, kayak database absensi mahasantri, tiap pembelajaran, terus kayak mengontrol kegiatan belajar mengajar dosen di kelas gitu sih kurang lebih. Mungkin secara umumnya kalau misalnya di sekolah-sekolah biasa itu kurikulum lah ya. Nah mungkin itu ya. Saya kan ngajar juga di SMA gitu ya. Kurikulum itu biasanya tahu banget siswa-siswanya. Kalau Tirisa sendiri santri di Mata Jamia ini gimana semangat belajarnya? Wah. Setahu kurikulumnya Mahat lah gitu. Gimana Tirisa? Ini teman-teman supaya tahu nih semester ini. Sebetulnya aku kan sebelumnya juga pernah bukan menjabat sih ya diamanahi untuk menjadi musyrifah bidang akademik juga di tahun sebelumnya. Dan itu waktu itu kan offline. Kayaknya sekarang itu online. Saya ya? Iya, kadang iki ya. Lumayan memang betul-betul kalau bisa dibilang jomplang ya, jauh beda banget. Jadi kalau boleh dibandingkan gitu ya, kalau ketika offline tentu aku sebagai bidang akademik bisa mengontrol dengan lebih intens gitu, lebih bisa ngelihat dosen di kelasnya gimana. Sekarang kan sebenarnya di WhatsApp juga kan kita pakai grup WhatsApp ya, kelihatan juga sama aku di kontrolnya bla 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 gimana. Tapi mungkin yang kurang terlihat adalah dari respon mahasiswa yang karena kan goib ya istilahnya, nggak kelihatan gitu. Absen mah ada. Nggak tahu belajarnya gimana. Setelah ini ya kemana gitu kan kita nggak tahu. Tapi dengan masuk ke kelas pun itu udah sangat dihargai sebetulnya. Kasih husnuzon. Mungkin husnuzon. Ya emang harus belajar husnuzon sebetulnya. Tapi bicara tadi offline dan online berarti dibandingkan lebih baik offline lah gitu ya. Ya jelas tentu sebetulnya karena karena belajar dengan online sebetulnya memang banyak minusnya kalau bisa dibilang gitu. Gak ada ikatan yang bonding yang kuat gitu. Gitu. Meskipun kayak misalnya bisa virtual meeting kayak di Google Meeting, di Zoom Meeting, tapi tetap aja intensinya gitu antara si pengajar dengan santrinya tuh harusnya ada kan bonding kayak gitu biar
ketika transfer ilmunya dapat, tapi ini ketika online kan kadang mungkin di Zoom meetingnya ada nih, tapi mungkin dia ke warung kah, kemana kah gitu kan. Off-cam nggak ada orangnya. Nah itu sebetulnya yang tapi itu pengalaman kita juga sih sebagai mahasiswa. Betul. Tapi ya teman-teman gimana lagi sih, karena memang sekarang pandemi ya kita memang harus dari pengurus pun kita berusaha semaksimal mungkin buat ngadain pembelajaran. Memang jadi tantangan buat kita semua sih sebetulnya. Iya. Dan kita harus nyesuaiin bener-bener ya. Iya, betul. Secara pendidikan memang harus tetap muka. Siapa tahu aja kan nanti di 20 tahun ke depan full online kan siapa ya. ya? Mungkin udah pakai apa AR atau apa gitu kan segala macam. Tatap muka tapi orangnya ya di mana digital, gitu ya. Mungkin bisa aja ya. Gak ada yang tahu kan. Jadi ya hitung-hitung belajar memanfaatkan teknologi juga sih. Maksudnya kan kita hidup sekarang gak bisa terpisah dari itu. Memang harus belajar buat literasi digitalnya emang harus ditingkatin banget. Dan jadi jangan merasa kayak aduh aku generasi online, jangan merasa down dengan hal itu gitu. Malah kalian teman-teman ya kita gitu yang generasi milenial sekarang, bahkan generasi Z mungkin ya, yang sekarang memang dituntut untuk online kayak gini, jangan merasa sedih karena yang pasti ada nilai plusnya ya, plus positifnya itu masih ada ya. Kita kan jadi belajar, jadi istilahnya apa ya? Jadi kita tahu arti tatap muka sepenting itu tuh gimana gitu. Yang dulunya kita tatap muka tuh, iya, aduh males gitu. Biasa aja gitu ya. Sekarang jadi kangen kan? Nah itu. Luar biasa lah ya kalau ngadain acara tatap muka itu sekarang ya. Iya. Okay. Nanti kayaknya pasti kebayang deh ketika acara pertama kali for the first time buat tatap muka tuh pasti kayaknya hype-nya luar biasa banget. Terusnya kan di kurikulum ya atau di akademik Mahat nih ya, pasti kan wah ribet. Saya pasti tahu repot terus juga ngurusin nilai segala macam. Orang kayak Utilisa ini ya, untuk menghargai diri ya setelah mengalami kesulitan, tugas-tugas segala macam. Untuk menghargai diri itu melakukan apa sih? Apa ya? Simply word-nya kayaknya yang sering aku lakukan sih ya, berarti masuk ke hobi aku mungkin ya. Karena saya pribadi yang biasanya aku lakuin, aku paling gampang melepas stres itu biasanya dengan nonton apa tuh? Ya mungkin itu sih kurang lebih. Kalau nonton apa biasanya? Aku ini sih movie addict sih, sama K-drama addict juga sebenarnya. Korea. Iya, tapi sebenarnya aku nggak kayak cuma aku misalnya suka Korea doang, enggak sih. Aku selama genrenya aku suka atau misalnya tontonannya bagus, aku pasti suka. Dan sebenarnya film itu pasti ada nilai plus dan positifnya ya. Dan Utilisa lebih kemana film itu? Kadang motivasi kah, percintaan kah, atau kemana gitu? Kadang ada orang yang bilang apa sih hobi nonton film gitu ya, kayak wasting time gitu ya. Padahal menurut aku enggak sih. Dari film aku banyak belajar sebetulnya. Aku yang genre yang paling aku suka biasanya tuh thriller, terus ya horor gitulah ya, misteri, terus apa ya? Ya adventure gitulah pokoknya intinya. Dan dengan genre-genre kayak gitu aku ngerasa kayak belajar buat ngerti taktik gimana gitu, memecahkan masalah bla 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 gimana, atau misalnya kayak ketika kita di situasi terdesak tuh wah gimana ini harus memecahkannya gitu. Nah itu ada kepuasan, ada kepuasan tersendiri. Bahkan ketika kita nonton film yang misalnya dari negara mana, kita jadi tahu budaya mereka seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Jadi ya wawasannya makin tambah luas lah. Aku ngerasa banyak manfaat yang aku bisa. Dan kita tidak bisa menutup diri sama film-film menurut saya, karena ya mau gimana pun ya film itu pasti ada manfaatnya. Dan jelas kita nggak bisa juga menyalahkan suka banget sih sama drama Korea gitu kan. Dan saya kira ketika orang itu suka dengan film ya nggak masalah selama itu ada batasnya. Nah itu juga memang harus digarisbawahi kayak buat ngatur waktu gitu ya, manage waktu gitu ya. Kan kadang apalagi kalau yang suka drama Korea kadang, atau bukan Korea aja sih, mungkin China drama atau Chinese drama bla bla bla, yang kan itu per episode gitu ya, segala macam. Dan itu menggoda banget, menggoda untuk padahal udah ngerencanain udah sampai 2 episode aja, sampai akhirnya sampai 7 episode ya gitu lah. Emang harus pinter-pinter. Kalau aku sih siasatnya biasanya 1 hari 1 episode. Jadi emang udah jangan lewat dari itu biasanya gitu. Jadi buat kontrol diri juga gitu, jangan terlalu. Apalagi nontonnya itu habis ngerjain tugas dan itu sebagai penghargaan diri sama mungkin ya. Satu episode juga cukup gitu. Cukup ya, dan itu fresh lagi loh teman-teman. Bener ya? Iya, selain itu sih juga selain di movie aku paling ya
nyanyi sih di nyanyi. Oh gitu. meskipun enggak ini apa maksudnya kayak ya sekadar hobi aja. Kayak apa teman-teman harus tahu ya. Waktu Sama nih. sering ngisi apa acara-acara Mahat, ya tadi Mahat Got Talent. Kemarin ngisi apa Dipaksa tuh? gitu. Tapi bener beliau lihat di IG nanti ya. Di sini. Promosi terus. Iya, padahal enggak sering sih. Itu mah kayak belajar dari Mas nyanyi itu. Perasaan suara saya gini aja. Apa ya? Aku Emang, juga sebenarnya technically aku nggak menguasai sih, tapi lebih kayak suka-sukaan aja. Maksudnya kan aku juga di sosial media nggak setiap aku cover aku upload gitu ya. Kadang cuma aku nyanyi sendiri aja gitu, itu udah ngerasa healing banget gitu. Ya, dan mungkin itu ya sebagai hobi aja gitu. Nah itu jadi nggak kayak harus dikomersilkan atau bla bla bla, enggak sih gitu, lebih ke kepuasan diri aja. Oke. Sekarang mau nyanyi gak nih? Lihat aja ya di sini. Kirain mau nyanyi teman-teman, kita tunggu Apa itu ya apa nanti di belakang. Nanti lah ya.